Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan membahas mengenai resensi film Explore the Clash of the Titans, Lions versus Hyena, A Fight for Territory. Nah, sebelum itu, kenalin, saya Aldece Arkana Muhammad Dafa Brazilianto. Saya Ardi Fakih Metarum. Saya Asma. Saya Balkisnail Faiza Ibrahim. Saya Bapak. Perkenalkan, saya Isnada Azaria Nabila. Saya Irdina Fiati Ilmi. Saya Pinona Aditya Hana. Nah, tadi itu kita kan udah perkenalan. Sekarang filmnya itu tentang apa sih? Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film dokumenter Explore the Clash of the Titans, Lion versus Hyenas, A Fight for Territory. Dalam kanal YouTube Free High Quality Documentaries menampilkan pertarungan epik antara sekelompok singa dan hiena di savana Afrika dengan fokus pada perilaku predator di ekosistem liar. Video ini menyoroti dinamika kekuatan, strategi kelompok, dan insting bertahan hidup. Adegan-adegan menunjukkan singa yang menggunakan kekuatan fisik dan kerja sama kelompok untuk mengusir hiena yang mencoba merebut mangsa. Sementara hiena yang mengandalkan jumlah dan taktik yang bergelombol. Video ini juga menggambarkan hierarki predator di alam, di mana singa seringkali menang dalam konfrontasi langsung. Namun, hiena dikenal sebagai pencuri yang cerdas. Melalui kisah ini, kita akan melihat momen langka dan brutal dari kehidupan liar yang seringkali digunakan sebagai edukasi perilaku hewan. Oke, berarti filmnya menarik banget ya. Tapi, ada nggak sih pelajaran-pelajarannya? Terus mungkin ada nggak hubungannya dari filmnya ini sama prinsip dasar biologi? Oke, aku akan menjelaskan yang selanjutnya. Jadi film ini itu terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar biologi. Aku akan jelasin prinsip yang pertama, yaitu interaksi. Jadi dari film ini tersendiri itu mencakup hubungan timbal balik antara organisme, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Dari yang interaksi biotiknya itu atau kompetisi antar spesies, sebagian besar alur cerita di film ini itu didominasi oleh konflik teritorial dan kompetisi yang memperebutkan sumber daya ataupun mangsa. Film ini secara jelas menyebut singa dan hina sebagai musuh bebuyutan yang menegaskan hubungan kompetitif yang terus-menerus, didukung oleh bukti yang terdapat dalam scene film ketika perebutan mangsa yang dimenangkan oleh hina karena keunggulannya dalam jumlahnya. Dan dari hal tersebut itu menunjukkan bahwa hasil interaksi ditentukan oleh faktor populasi dan strategi yang juga kolaboratif. Selanjutnya itu interaksi lingkungan dari abiotik digambarkan bagaimana faktor non-hidup yang mempengaruhi strategi hidup itu tersendiri, seperti kebakaran sabana yang menciptakan ketidakpastian makanan dan memaksa mereka untuk beradaptasi, sementara musim hujan mengendalikan sumber daya dan mengubah peta perburuan. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar biologi kontinuitas. Dari film tersebut tergambar dengan jelas bagaimana kehidupan di alam terus berlangsung secara berkesinambungan melalui proses reproduksi, pewarisan sifat, dan kelangsungan spesies yang menjadi inti dari prinsip kontinuitas dalam biologi. Yang pertama ada pewarisan sifat dan genetik. Baik singa maupun hiena mewariskan sifat-sifat penting kepada keturunannya, seperti insting berburu, strategi bertahan hidup, dan pola sosial. Prinsip kontinuitas tampak dalam bagaimana gen dan perilaku diwariskan dari induk ke anak untuk menjamin kelangsungan spesies. Yang kedua ada reproduksi sebagai kunci keberlanjutan. Kedua spesies memperlihatkan perilaku melindungi anak dan memastikan mereka tumbuh hingga dewasa. Reproduksi menjadi mekanisme utama yang menjaga keberlangsungan populasi dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada prinsip evolusi. Proses evolusi membentuk kehidupan singa dan hyena agar mampu bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan yang kompetitif di savana Afrika. Yang pertama ada variasi genetik dan seleksi alam. Setiap generasi singa dan hyena menunjukkan variasi genetik. Individu dengan sifat yang lebih unggul memiliki peluang lebih besar dan untuk bertahan hidup dan terus meneruskan gen tersebut ke turunannya. Sehingga prinsip seleksi alam memastikan adaptasi yang sesuai dengan lingkungan. Yang kedua ada adaptasi fisik dan perilaku. Singa dan hyena telah berevolusi menghasilkan ciri fisik dan perilaku unik yang sesuai dengan tekanan lingkungan dan kompetisi antar spesies. Hyena mempunyai rahang yang bisa menghancurkan tulang dan struktur sosial hierarki yang kuat. Sementara singa hidup berkelompok dengan strategi berburu dan pertahankan wilayah yang efektif. Nah, aku juga mau nambahin nih, dari sisi diversitas, keberagaman predator di Serengeti terlihat dari perbedaan strategi hidup antara singa dan hyena. Singa mengandalkan kekuatan fisik, koordinasi berburu, serta struktur sosial yang berubah-ubah karena dominasi pejantan bersifat sementara. Sebaliknya, hyena menunjukkan stabilitas sosial melalui hierarki matriarkal yang kuat. Jadi, betina lebih dominan mempertahankan posisi dan mengatur kohesi klan. Kontras strategi ini menunjukkan bahwa dua spesies yang menempati niche serupa dapat mengembangkan adaptasi perilaku yang sangat berbeda. Diversitas juga muncul pada kelompok herbivora yang menjadi mangsa utama predator. Zebra, impala, topi, dan warthog masing-masing memiliki pola genetik, kecepatan, dan perilaku defensif yang unik. Perbedaan karakteristik ini memengaruhi taktik berburu yang harus diadopsi predator, seperti penyergapan singa pada topi, atau teknik mengejar hyena yang memanfaatkan stamina tinggi. Variasi di antara herbivora memperkaya dinamika rantai makanan savana. Oke, mungkin kalau dari sisi dasar biologinya udah
jelas ya, tadi ada semuanya mencakup. Terus dari kualitas filmnya sendiri gimana nih menurut kalian? Untuk kualitas filmnya sendiri, film ini disajikan dengan narasi yang informatif dan terstruktur dengan baik, menjelaskan setiap peristiwa alam dengan gaya penyampaian khas dokumenter sehingga dapat menarik penonton dan mudah dipahami. Dari segi sinematografinya, film ini menampilkan visual yang memukau dengan sudut pengambilan gambar yang tepat serta kualitas rekaman beresolusi tinggi. Salah satu momen yang paling menegangkan terlihat pada menit ke-15 lebih 20 detik ketika singa dan hiena berebut mangsa dalam adegan yang penuh ketegangan dan menggambarkan kerasnya kehidupan di alam liar. Kualitas dari segi isi film. Isi film secara keseluruhan itu sangat kuat secara biologis, memperlihatkan perilaku sosial kedua spesies berdasarkan prinsip ekologi dan etologi. Nah, melalui tayangan ini, penonton dapat memahami bagaimana interaksi antar spesies menjaga keseimbangan ekosistem atau homeostasis. Kontinuitas kehidupan tampak dari usaha mereka dalam melindungi keturunan, serta evolusi perilaku tercermin dalam strategi adaptasi, kerjasama buku dan pertahanan wilayah. Kombinasi antara narasi yang jelas, visual menawan, serta isi ilmiah yang mendalam menjadikan film ini bukan hanya menarik, tetapi juga edukatif untuk memahami prinsip dasar biologi dalam konteks kehidupan liar. Selanjutnya, film ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari film ini yang pertama adalah informasi ilmiah yang akurat dan mendalam, di mana film ini menyajikan penjelasan yang sesuai dengan prinsip ekologi dan etologi, yaitu ilmu perilaku hewan, sehingga dapat memahami bagaimana kompetisi antar spesies terjadi dalam suatu ekosistem. Yang kedua, film ini memiliki visual yang realistis, dengan pengambilan gambar dalam liar yang dilakukan dengan kualitas sinematografi tinggi, memperlihatkan detail ekspresi, pergerakan, dan strategi berburu kedua spesies dengan jelas. Yang ketiga, film ini menggambarkan keseimbangan ekosistem secara alam, dengan menunjukkan bahwa konflik antara singa dan hiena bukan sekedar kekerasan, tetapi bagian penting dari dinamika ekologi yang menjaga keseimbangan populasi. Nah, untuk yang keempat adalah narasi yang kuat dan menyentuh. Dokumenter ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membangun alur cerita yang emosional. Narasi yang disampaikan dengan suara tegas namun tenang membantu penonton memahami situasi dari sudut pandang kedua spesies, sekaligus membuat mereka ikut merasakan ketegangan dan perjuangan hidup di alam liar. Yang kelima, memberikan sudut pandang baru tentang hewan liar. Film ini berhasil mematahkan stereotip bahwa singa selalu digambarkan sebagai makhluk mulia dan hiena sebagai pengecut. Sebaliknya, dokumenter ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran penting dan strategi bertahan hidup yang unik. Selanjutnya, untuk kekurangan dari film ini, yang pertama yaitu memiliki fokus konflik yang dominan, di mana film ini terlalu menonjolkan aspek pertarungan dan kekerasan antara kedua spesies, sehingga sisi lain seperti kerjasama sosial dalam kelompok atau perilaku reproduksi kurang terekspos. Yang kedua, film ini memiliki durasi di beberapa adegan yang terasa lambat, sehingga para penonton terasa berulang dalam alurnya. Hingga memiliki kurangnya penjelasan ilmiah secara eksplisit. Walaupun informasi yang disajikan akurat, dokumenter ini kurang menampilkan data ilmiah yang konkret seperti jumlah populasi, jarak wilayah, kekuasaan, atau kebiasaan migrasi. Selanjutnya ada yang keempat adalah keseimbangan fokus antara spesies. Porsi penjelasan dan visual lebih banyak diarahkan kepada kehidupan singa, sementara perilaku sosial dan strategi bertahan hidup hiena kurang mendapatkan sorotan yang seimbang. Yang kelima atau yang terakhir adalah kekurangan menghadirkan perspektif manusia atau ahli. Film ini hampir sepenuhnya berfokus pada hewan tanpa adanya wawancara atau penjelasan dari ahli biologi, fotografer satwa, atau penelitian lapangan. Padahal tambahan perspektif manusia dapat memperkaya konteks ilmiah dan meningkatkan pemahaman penonton tentang latar belakang ekologi savana Afrika. Jadi untuk kesimpulannya, pertarungan antara singa dan hiena di padang savana Afrika menggambarkan persaingan alami antara kekuatan dan strategi. Singa mengandalkan kekuatan individu dan dominasi, sementara hiena bergantung pada kerjasama dan jumlah. Dalam perebutan makanan dan wilayah, kemenangan bergantung pada situasi banyaknya anggota hiena atau kehadiran singa jantan dewasa. Konflik ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem terbentuk melalui kompetisi dan adaptasi, di mana setiap spesies memainkan perannya untuk menjaga dinamika alam yang seimbang. Oke, berarti secara overall-nya filmnya ini cukup bagus ya, karena dari segi kualitas, dari segi ilmu pengetahuannya yang terkandung itu sangat bisa membantu kita sebagai penonton untuk memahami hal-hal baru seperti dinamika di savana, kemudian perebutan makanan, kekuasaan antara satu spesies yang sama, singa antar singa, dan juga hyena dengan hyena, kemudian juga dari singa melawan hyena. Oke, mungkin segitu aja, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.